Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan khusus untuk setiap zodiak untuk karma terbaik di 2024. Ya, tadi aku udah buatin Aquarius, sekarang untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan ini bisa resonate bisa enggak karena kita bakal melihat transit planet yang bermain, dan aku di sini mengikuti atau belajar dari astrologi Hindu, jadi mungkin bisa nggak pas untuk kamu, apalagi kamu yang mungkin taunya dari astrologi barat, jadi sedikit berbeda. Oke, so kalau kamu ingin counseling, personal reading sama aku, pengen tahu apa itu birth chart kamu atau bagian lahir kamu secara astrologi Hindu, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, so kita ngelihat oracle-nya nanti ya, tapi aku pengen kita ngelihat dari karma yang bermain dulu. Ya, jadi di sini aku bakal mengingatnya dengan cara apa yang kulihat di transit planet khusus untuk Pisces di tahun ini. Ya, dan karma dalam percintaan, keuangannya bakal gimana. Seperti kita tahu, Pisces sepanjang tahun ini, mulai dari sebenarnya Oktober tahun lalu akhir ya, Rahu ada di first house-nya kamu dan Ketu ada di second house-nya kamu. Ini membuat kebanyakan dari kalian memang dalam percintaan gak akan begitu baik ya, karena Ketu di second house-nya kamu. Ketu adalah planet yang memotong ya, memotong apapun yang gak baik, ibaratnya nggak baik untuk kebaikan kamu, dan hanya membuang-buang waktu kamu, karena planet Ketu adalah salah satu planet yang bersifat atau mirip seperti Saturn yang membawa karma ya. Jadi kalau hal ini nggak baik untuk kamu, percintaan ini nggak baik dan nggak akan berujung kemana-mana ya, hubungannya nggak akan bisa bertahan ya, dan akan kuat sekali akan berakhir, ataupun ada problem masalah yang akan membuat kalian menjauh. Gimana pun apapun nih usaha kalian untuk bersama, tetap aja ada jarak yang bermain ya, karena Ketu adalah energi yang ngasih lihat kayak I'm done gitu, kayak aku selesai, aku lelah, aku capek, aku nggak mau berusaha lagi, aku nggak mau berjuang lagi karena capek itu tadi. Dan energi nya fokus ke energi Pisces sendiri, yaitu energi Rahu yang ada di sana. Rahu di sini ngasih lihat kamu akan lebih banyak fokus untuk mengenali siapa diri kamu, Pisces, di sepanjang tahun ini. Kamu pengen tahu kamu itu sebenarnya siapa, kenapa kamu ngerasa kayak gini, kenapa kamu ngerasa kayak gitu, kenapa kamu ngerasakan dalam hidup itu harus seperti ini, seperti itu, dan apa yang terjadi, kenapa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kenapa. Ada pertanyaan-pertanyaan itu dalam diri kamu. Dan apa tujuan aku hidup selama ini, apa itu cinta, pokoknya banyak energi yang kayak ingin mengenali siapa diri kamu. Ini energi yang terbaik ataupun karma terbaik untuk kamu sepanjang tahun ini adalah mengenal diri kamu sendiri, Pisces ya. Dan di sini juga membuat kamu akhirnya belajar mengenali apa itu cinta, apa itu kasih sayang yang selama ini kamu cari, yang kamu mau, kamu inginkan. Kamu dulu mungkin ngerasa nggak tahu apa itu cinta, apa itu kasih sayang ya, hanya bermain, ngerasa oh ini waktunya untuk punya pasangan, ini orang yang tepat, ini orang yang sesuai, udah misalnya berumah tangga atau misalnya berpacaran. Tapi somehow kamu kayak nggak tahu apa yang ada di dalam diri kamu, apa yang benar-benar kamu rasakan, apa yang benar-benar kamu pikirkan, kehidupan ini apa ya. Ini yang bermain ya, itu yang aku lihat ya. Dan tentang kasih sayang ya, perjuangan yang kamu rasakan di apapun yang kamu rasakan sebelum ini, kamu ngerasakan dulu buat kamu happy bahagia ya, sekarang kamu ngerasakan kok aku nggak lagi happy bahagia seperti yang dulu ya, kok ada ngerasa kayak nggak seperti yang aku kira dulu, nggak seperti yang aku rasakan dulu, kok ini berbeda ya sih. Itu karena Rahu dan Ketu akan membawa ini ke sepanjang tahun ini, karena Ketu sebenarnya pengen ngasih lihat ke kamu
apakah benar-benar hubungan ini untuk kebaikan kamu atau hanya sekedar keegoisan kamu. Jadi kuncinya adalah jika ini semakin menyakitkan kamu, terutama saat kamu dengar omongan aku atau sepanjang tahun ini kamu rasakan, berarti keegoisan kamu masih berada di situ. Ya, artinya untuk kamu belajar mengikhlaskan itu semua. Ya, karena yang bermain, yang terjadi dalam hidup bukanlah yang kita mau, kita inginkan, tapi yang memang kita harus jalani. Ya, bukan berarti kita nggak bisa dapatkan apa yang kita mau, tapi apakah kita bisa menerima sesuatu hal yang posisinya bukan untuk kita. Misalnya yang kita mau itu bukan untuk kita, apakah kita bisa menerimanya? Atau kita akan marah, kita akan benci, atau kita akan ngotot terhadap Tuhan. Itu energi itu yang bermain. Ya. Yang akan ngasih lihat apakah kamu akan kekeh, keras kepala memperjuangkan kesakitan kamu. Padahal kamu sendiri yang memilih akan semua hal ini. Ya. Jadi ini yang bermain untuk kamu, Pisces, sepanjang tahun ini. Ya, namun karma terbaiknya adalah semakin kamu memilih diri kamu sendiri, kamu ingin sendiri aja, kamu ingin fokus dengan apa yang bisa kamu rasakan dan pikirkan saat ini, justru kamu akan menemukan kebahagiaan dalam diri kamu. Kayak, oh ternyata aku happy ya, bahagia ya dengan sendiri aja, terus aku ngambil alih hidup aku. Kamu benar-benar menemukan kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Bahkan dengan diri kamu sendiri, nggak lagi buat kamu ngerasa terbebani. Bahkan kamu happy dengan apapun yang kamu jalani saat ini. Kamu nggak tahu hidup itu seperti apa sebelum ini, ya. Semua ini terjadi. Namun sekarang kamu kayak, wow, ternyata aku udah melalui banyak hal ya dalam hidup yang aku kira ini belum cukup. Ternyata apapun yang aku alami ternyata udah luar biasa dalam hidup. Ya, itu yang kamu rasakan. Ya, divine. Energi. Ada energi divine maskulin di sini. Ya. Energi yang ngasih lihat benar-benar memasuki spiritualitas, belajar untuk percaya, belajar untuk yakin dengan apapun yang terjadi. Ya. Semakin kamu ngerasa bingung, Pisces, kamu harus berpikir apa, ngerasa apa, justru sebenarnya kamu di jalan yang tepat. Ya, jadi kalau kamu ngerasa harus begini begitu, berarti kamu masih dipengaruhi oleh ego. Tapi saat kamu ngerasa kamu ingin memilih diri sendiri dan gak mau untuk terbawa oleh ego, justru kamu di jalan yang tepat. Itu artinya memasuki spiritualitas dan kamu akan menemukan jawaban dari apapun yang kamu cari, yang kamu inginkan ini, yang kamu harapkan ini. Ya. Dan jawabannya akan kamu lihat ternyata ini semua karena bentuk Tuhan ingin kamu menemukan real cinta, kasih sayang yang sesungguhnya. Jadi aku melihat, apalagi sepanjang tahun ini Jupiter juga bakal retrograde lagi. Ya udah, sekarang di Aries ya, nanti kayaknya masuk ke Taurus, itu retrograde lagi. Ya, Pisces. Dan energi Saturn juga yang bakal retrograde ya. Namun di belakangnya kamu masih ya Pisces, yaitu di Aquarius. Namun pindah ke Pisces juga ya tahun ini sih. Jadi aku ngerasakan banget saat Rahu dan Pisces berpengaruh sekali untuk kamu di tahun ini. Ya, karena Saturn dan Rahu itu sebenarnya bisa dibilang kayak dua teman karib, teman yang saling sebenarnya salah satunya enggak, beratnya kayak teman yang ada problem, ada masalah, kalian bisa berantem tapi kalian nggak bisa jauh gitu, kayak teman sejati. Kalau nggak suka ya ada hal yang kamu nggak suka dari dia dan dia nggak suka dari kamu. Jadi energi Saturn dan Rahu di first house-nya kamu, energi bermain ya untuk tahun ini ya. Ada energi kamu nyaman, happy dengan apa yang kamu jalani sepanjang tahun, tapi ada saatnya juga kamu benci dengan apa yang kamu pilih saat ini. Ada yang mungkin kamu ngerasa
bener nggak sih jalan yang aku ambil, karena ada ketakutan, ada energi judgment, penghakiman dari Saturn yang buat energi Rahu ya di first house kamu itu nggak yakin dengan keputusannya, padahal kamu berada di jalan yang tepat. Jadi sepanjang kamu ngerasa bingung, kalau kamu nggak ngerti ya, carilah orang yang memang bisa mengerti kamu di posisi ini ya. Atau kamu belajar spiritualitas, atau dekat dengan pemuka agama juga bisa. Kamu dekat dengan keyakinan kamu, ingin lebih beragama juga nggak masalah. Pokoknya dengarkan atau cari orang yang benar-benar satu frekuensi dengan kamu ya, karena ini masa yang hati-hati kamu bisa terjebak di masa keegoisan yang lebih parah lagi, yaitu dengan stuck di posisi kamu ngerasa seperti udah tahu segalanya, padahal kamu masih perlu untuk belajar mengerti lagi. Karena kalau kamu salah-salah, ibaratnya di 2024 ini, ingat Saturn dan Ketu sama-sama energi yang memotong. Jadi kalau kamu berada di jalan yang salah, kamu akan ngerasa sakit, satu. Kedua, kamu akan dibuat patah hati. Ya, jadi pokoknya kesalahan apapun akan dibuat kayak instan kamu ngerasakan sakitnya agar nggak menjadi lebih parah ke depannya. Jadi karma terbaik untuk kamu Pisces tahun ini adalah pokoknya kalau kamu udah ngerasa ini diarahkan untuk nggak ke situ, tapi kamu maksakan, kamu bakal melihat kalau kamu sedang diarahkan untuk jangan ke situ agar kesalahan terbesar tidak terjadi dalam hidup kamu. Kamu diselamatkan ya oleh energi Saturn dan Ketu untuk nggak masuk ke dalam hal-hal yang nggak penting, yang baratnya nggak berguna untuk kamu ya, karena kamu begitu berguna dan begitu perfect, sempurna untuk hidup kamu. Jadi janganlah buang-buang waktu kamu untuk energi yang nggak baik ya. So memang Pisces energi karma instan bermain sekali untuk kamu sepanjang tahun ini ya. Namun itu terbaik. Jadi kalau kamu berikan yang terbaik juga untuk orang yang terkasih, untuk diri kamu sendiri, kamu akan dapat hal yang luar biasa juga yang gak kamu sangka-sangka. Dan buah dari karma yang kamu tanam secara tidak sadar berapa tahun ini akan bermain kencang ya. Dan juga ini energinya, ingat Saturn dan Rahu bisa membawa kamu ke arah komitmen. Kamu bisa bertemu dengan seseorang yang memang jodoh kamu, tapi mungkin orangnya akan sedikit berbeda dari pilihan atau kriteria kamu. Dia akan menjadi orang yang cukup dingin sebenarnya, cold, namun yang dia fokuskan adalah masa depan kalian berdua ya. Jadi bukan lagi orang yang manis, bukan orang yang selalu ada untuk kamu, namun seseorang yang akan selalu memproteksi kamu atau menjaga kamu dari belakang. Jadi jodoh kamu memang mungkin bukan orang yang kamu idamkan selama ini. Time for next. So kalau kamu masih ada di posisi yang ingin sendiri, berpikir sendiri, memang lebih baik untuk sendiri dulu ya. Pikirkanlah diri kamu, hidup kamu yang terbaik, jalannya sekarang. Why di sini ngasih lihat ya, nggak perlu untuk banyak bertanya. Kalau kamu ingin menjauh, ingin apa, pokoknya jika seseorang ingin menjauh dari kamu, biarkanlah dia menjauh ya. Tetap perhatikan diri dia dari jauh, atau kamu gak memperhatikan juga gak masalah ya. Fokusnya terhadap diri kamu aja sekarang gitu, karena dengan begitu kamu akan menemukan semua jawaban dari semua pertanyaan yang kamu cari. So higher power ngasih lihat tentang spiritualitas. So that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.